إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwa kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maka apabila mencapai umur tua, salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya bersamamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Jangan pula kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya karena kasih sayang, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Jemaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir menjelaskan, ada rahasia besar mengapa dalam ayat ini Allah tidak mengatakan wa qadallahu, tetapi wa qada rabbuk. Allah tidak mengatakan dan Allah telah menetapkan, tapi yang Allah katakan adalah dan Rabbmu telah menetapkan. Karena Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa ketetapan ini tidak boleh ditolak. Kita sebagai hamba
tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang menetapkan adalah Rabb-mu. Apa artinya Rabb? Rabb itu maknanya adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan segala sesuatu, serta menguasainya dan menakdirkan atau mengatur segala sesuatu. Itulah makna Rabb. Allah adalah Rabb kita, artinya Dia yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali ciptaannya. Tidak ada yang berwujud selain Dia kecuali makhluknya. Dan tidak ada satupun makhluk yang dapat keluar dari bawah kekuasaannya. Tidak ada satupun yang dapat menentang apa yang telah Dia tetapkan, apa yang Dia atur, apa yang Dia takdirkan. Dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, yang mencurahkan segala kenikmatan. Seluruh makhluk selalu butuh kepadanya. Tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali kita butuh kepadanya. Oleh karena itu, di antara nama Allah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. As-Samad itu maknanya yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka jemaah sekalian, ayat ini dimulai dengan memberi isyarat kepada kita bahwa ketetapan ini datang dari Rabb kita, yang menciptakan kita, menguasai kita, mengatur kita, yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan untuk kita, yang maha mampu menghukum kita, yang maha mampu memberi ganjaran atas semua perbuatan kita, dan kita selalu butuh kepadanya, sehingga kita tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari awal ayat. Rabb-mu telah menetapkan, maksudnya kamu nggak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kalau kamu tidak patuh, kamu akan dimurkai oleh Rabb-mu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tetapkan dalam ayat ini jemaah sekalian? Ada dua ketetapan. Ketetapan yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya. Inilah ketetapan Allah yang pertama dalam ayat ini, yang kita kenal dengan ajaran tauhid, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selainnya. Dan tauhid itu jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mengamalkan tauhid, maka kita harus mengamalkan dua rukun. Dua rukun yang terkandung di dalam ayat ini persis seperti yang terdapat di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Rukun yang pertama,
di dalam firman Allah, alla ta'budu, kamu tidak boleh beribadah. Ini sama artinya dengan la ilaha. Rukun apa yang terkandung di dalamnya? Rukun an-nafyu, penafikan. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kalau kita tunduk pada ketetapan Allah ini, maka kita ingkari, kita salahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Kalau kita nggak menyalahkan, berarti kita menentang ayat ini. Dan kita menentang bagian yang pertama dari la ilaha illallah. Dan menentang itu berarti membatalkan Islam, karena itu pintu masuk Islam. La ilaha illallah adalah pintu masuk Islam bagi yang mengamalkannya. Yang menentangnya bisa jadi pintu keluar dari Islam. Maka ini bagian pertama. Kamu jangan menyembah la ilaha, tidak ada satupun yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah salah. Itu keyakinan seorang muslim. Kemudian rukun yang kedua, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Sama persis dengan illallah. Rukun apa yang terdapat di dalamnya? Al-itsbat, penetapan. Maknanya adalah penetapan keimanan kita. Yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, selamanya tauhid harus dibangun di atas dua dasar ini, menyalahkan dan membenarkan. An-nafyu wal itsbat, menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan, membenarkan ibadah itu hanya bagi Allah semata-mata. Kita semua tahu bersama, ini pintu masuk dalam Islam. Orang harus mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini dasar ajaran Islam yang paling utama. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ketika pertama diutus, inilah yang beliau dakwahkan, ucapkan la ilaha illallah. Hasilnya apa jemaah sekalian? Mayoritas manusia ketika itu membenci beliau. Padahal sebelum beliau mengatakan itu, beliau adalah orang yang paling mereka cintai. Tidak ada bangsa Arab yang mengenal Muhammad SAW kecuali pasti mencintainya. Karena akhlaknya yang paling mulia, tutur katanya yang paling sopan santun, dan paling dermawan, paling suka berbuat baik, paling suka menolong orang, serta paling amanah. Mereka menjuluki beliau dengan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Kenapa tiba-tiba menjadi orang yang paling mereka benci? Menjadi orang yang paling mereka musuhi. Mereka lempari beliau dengan kotoran. Mereka juluki beliau dengan pendusta besar. Dulu mereka bilang yang paling terpercaya. Mereka bilang penyair gila. Kata-katanya bukan ayat Allah tapi syair yang dia ciptakan. Padahal mereka tahu beliau tidak pernah belajar baca tulis. Makanya Nabi SAW disebut Nabi yang ummi. Artinya apa? Tidak tahu baca tulis. Bagi Nabi Muhammad SAW itu bukan aib. Allah memang sengaja untuk membuktikan kepada mereka, ini Al-Quran, ajaran beliau, bukan beliau menjiplak dari buku-buku lain, tidak. Bukan beliau belajar dari orang lain, tidak. Karena beliau nggak bisa baca tulis. Tapi kalau bagi kita ya aib namanya. Kalau nggak tahu baca tulis. Bagi Nabi Muhammad SAW itu bukan aib. Supaya menjadi bukti dia betul-betul mendapat wahyu. Dia nggak bisa menulis. Bagaimana dia bisa mengarang Al-Quran? Baca tulis saja nggak bisa. Tapi mereka bilang dia penyair gila. Kata-katanya adalah syair, bukan ayat Allah.
pada akhirnya jemaah sekalian, mereka bersepakat untuk membunuh beliau. Ini puncaknya. Puncak malam beliau terusir dari negeri tempat kelahiran beliau, negeri yang beliau cintai, Makkah, dan di situ ada Masjidil Haram, masjid yang paling mulia. Di malam beliau berhijrah ke kota Madinah, mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Ada apa jemaah sekalian? Orang yang dulunya paling dicintai tiba-tiba menjadi orang yang paling mereka benci. Apakah karena sekedar mengajak mereka menyembah Allah? Tidak jemaah sekalian. Orang-orang musyrik, kalau kita baca sejarah, orang-orang musyrik di kota Makkah itu menyembah Allah. Tapi dengan versi mereka, sudah mereka rubah-rubah cara penyembahan yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka memuliakan Ka'bah. Itulah sebabnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena orang Arab secara umum yang di Makkah, di Madinah, di Yaman itu memuliakan Ka'bah. Kenapa memuliakan Ka'bah? Karena tahu itu Baitullah, rumah Allah. Maka Abraha membangun gereja. Abraha seorang Nasrani. Dia adalah salah satu gubernurnya Romawi di negeri Yaman. Dia bangun gereja besar di Yaman dengan harapan mereka tidak lagi memuliakan Ka'bah, mau datang ke gerejanya. Gereja itu dibuat megah. Ternyata orang Arab di Yaman tersinggung. Masa dia mau menyaingi Ka'bah kita? Maka dia pun datang lalu melempari kotoran ke gereja Abraha. Disitulah Abraha marah besar, lalu menyusun pasukan besar dengan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi orang Arab memuliakan Ka'bah, menyembah Allah, sehingga bukan karena itu mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sebabnya jemaah sekalian? Mereka membenci Nabi Muhammad SAW karena suka menyalah-nyalahkan. Apa yang beliau salahkan? Ya memang salah. Inilah yang diajarkan agama kita. Yang salah, katakan salah. Jangan karena takut orang tersinggung, dia salah kita katakan kamu benar, kita sama-sama benar. Bukan begitu ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Walaupun langit runtuh, walaupun bumi bergoncang, yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Walaupun seisi dunia tidak setuju. Apalagi cuma satu masjid. Walaupun seisi dunia tidak setuju, katakan salah itu salah, benar itu benar. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat mereka marah, karena menyalah-nyalahkan agama mereka. Agama mereka adalah penyembahan kepada selain Allah. Karena menyalah-nyalahkan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka emosi. Dia baru datang berdakwah sudah menyalah-nyalahkan kami, sudah lama kami menyembah berhala ini. Kami wariskan ini dari nenek moyang kami. Kok dia menyalah-nyalahkan? Itu yang membuat mereka marah jamaah sekalian. Karena itulah arti la ilaha illallah, menyalahkan semua ibadah kepada selain Allah dan membenarkan hanya satu peribadahan kepada Allah yang satu saja. Inilah yang disebut dengan tauhid. Kalau kita hanya mengamalkan salah satunya saja, hanya menyalahkan semuanya, itu namanya ateis, komunis. Nggak ada dia percaya, semuanya dia salahkan. Sebaliknya, walaupun kita menyembah Allah, tapi kita tidak salahkan peribadahan kepada selain Allah, itulah namanya syirik. Itulah namanya syirik. Lawan daripada tauhid, lawan daripada la ilaha illallah, membenarkan peribadahan kepada selain Allah atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, kadang kita mendengarkan kalimat manis, tapi hakikatnya racun. Hati-hati. Kalimatnya kedengarannya manis. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Sudahlah, jangan merasa benar sendiri. Ini kedengaran manis, tapi hakikatnya racun.
kalau kita percaya kalimat ini, kita tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, kita nggak punya tauhid lagi. Berarti kita nggak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Kalau kita benarkan orang yang mengatakan Allah punya anak, nggak ada gunanya jemaah sekalian. Dari kecil kita hafal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu apa gunanya kita hafal dari kecil? Lam yalid wa lam yulad. Setelah dewasa kita dipaksa, jangan kamu katakan salah orang yang mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Berarti kita nggak percaya lagi dengan lam yalid wa lam yulad. Kalau kita percaya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, maka kita katakan salah orang yang berkata Allah punya anak. Jadi kalau kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah, kita tidak menyalahkan, maka kita menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah juga menegaskan, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah Allah itu sesembahan yang hak, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan, Allah sebutkan alasannya mengapa hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah salah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia itu kecil, semua selain Dia adalah rendah, maka tidak ada yang berhak disembah, hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, berarti sama saja kita mengatakan ada yang sama tinggi dengan Allah, ada yang sama besarnya dengan Allah, ada yang sama mulianya dengan Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Kenapa? Karena mengandung penghinaan kepada Allah. Ibadah yang seharusnya kita berikan hanya kepada Allah, tapi kita bagi kepada selain Allah, berarti kita samakan selain Allah itu dengan Allah. Padahal semua selain Dia itu rendah, kecil. Bagaimana disamakan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar? Itu adalah penghinaan. Maka Allah pun menetapkan dosa terbesar adalah dosa syirik. Dosa yang paling Allah murkai, dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Kalau dia tobat, Allah ampuni. Adapun dosa-dosa lain, apapun itu, asalkan selain syirik dan kufur, andai pelakunya sampai mati nggak tobat, masih mungkin Allah ampuni. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksud ayat ini, walaupun sampai mati dia enggak tobat, kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tetapi jemaah sekalian, andai dia diazab, azabnya tidak kekal. Sebab yang kekal hanyalah orang musyrik. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 72, wa may yusyrik billahi, dan siapa yang mempersekutukan Allah, innallaha harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar.
Tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham mengapa dosa syirik itu dosa terbesar, karena di dalamnya mengandung penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketetapan yang pertama. Sekali lagi saya ingatkan pelajaran di awal tadi, ini ketetapan Allah yang manusia tidak punya hak untuk menolak. Manusia di sini hanya punya kewajiban, yaitu tunduk dan patuh. Maka manusia tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, Allah menetapkan kalau dia menyembah kepada selainnya, dia dihukumi sebagai pelaku dosa terbesar. Andai itu hak dia, tentu dia nggak berdosa dong. Kalau menyembah kepada selain Allah hak manusia, maka tentu dia nggak berdosa. Tapi dalam ayat ini, dalam banyak ayat Allah tetapkan justru dia pelaku dosa terbesar. Jadi manusia tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah, sebagaimana manusia tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia masuk agama selain Islam, dia akan menyembah kepada selain Allah. Bagaimana mungkin itu menjadi haknya, sementara dia melakukan dosa terbesar? Maka inilah tauhid yang salah, kita katakan salah. Tapi jemaah sekalian, bedakan mengatakan salah dan menzolimi. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita katakan orang itu salah, itu bukan kezoliman, justru kita menolong dia. Kita katakan kamu salah, kamu harus taubat, kamu harus ke jalan yang lurus. Itu pertolongan terbesar dalam hidup ini. Orang yang menasehati kita jemaah sekalian, ketika kita salah, itulah orang yang sayang kepada kita secara hakiki. Kalau kita salah, lalu ada saudara kita bilang benar, itu orang bisa jadi setan jemaah sekalian, bukan teman kita. Setan itu, kita salah kok dia bilang benar, berarti dia mau jerumuskan kita. Harusnya dia tegur kita, dia ajak kita ke surga, jangan dia biarkan kita masuk ke neraka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini kalimat kedengaran manis, jangan suka menyalahkan. Padahal Islam mengajarkan yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Yang tidak boleh itu yang benar kita salahkan. Itu yang justru tidak boleh. Yang benar kita katakan salah, yang salah kita katakan benar, atau kita nggak mau sebut itu sebagai kesalahan. Inilah ketetapan yang pertama. Ketetapan yang kedua kata Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jemaah sekalian, tidak ada seorang pun yang berkata manusia itu punya hak memilih. Dia mau berbuat baik, mau berbakti kepada orang tua atau tidak, terserah dia. Nggak ada orang berkata begitu. Jangankan muslim, orang kafir pun akan berkata namanya anak harus berbakti kepada orang tua. Nggak ada yang bilang anak boleh memilih, hak dia lah. Dia mau berbuat baik kepada orang tuanya atau nggak berbuat baik, itu hak dia. Semua orang sepakat, seharusnya kita lebih sepakat lagi pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita mengatakan manusia punya hak memilih sesembahan selain Allah. Kalau dia memilih sesembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi tidak ada pilihan lain kepada hamba melainkan tunduk dan patuh. Ini bukan pilihan yang Allah berikan, tapi kita harus tunduk dan patuh. Kalau kita nggak mau tunduk dan patuh, maka Allah pun murka. Maka ketetapan Allah yang kedua dalam ayat ini adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban. Bahkan ayat ini juga menunjukkan berbuat baik kepada orang tua adalah termasuk kewajiban terbesar. Kenapa? Karena
disebutkan setelah hak Allah. Hak Allah yang maha besar disebutkan di peringkat yang kedua, hak orang tua kita, menunjukkan hak makhluk yang paling besar yang harus kita tunaikan adalah orang tua kita. Tapi ada dua pengecualian. Hak makhluk terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus lebih cinta kepada beliau dibandingkan siapapun, walaupun orang tua kita sendiri. Pengecualian yang kedua, wanita kalau sudah nikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar. Tapi sama sekali tidak mengurangi hak orang tuanya. Jangan salah kaprah, wanita yang sudah menikah seakan-akan orang tuanya sudah nggak punya hak. Tidak, orang tuanya masih punya hak. Namun hak suaminya lebih besar. Tetap dia menunaikan hak orang tuanya semampunya, sesuai batasan-batasannya. Sebagai wanita yang sudah punya suami, dia tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua. Begitu pula sebaliknya, dosa terbesar adalah syirik. Kemudian peringkat yang berikutnya adalah durhaka pada kedua orang tua. Dan ini disebutkan juga dalam banyak dalil. Seperti dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan dosa terbesar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi disebutkan bersamaan lagi. Pertama dosa syirik, kedua dosa durhaka pada kedua orang tua. Dan ketahuilah jemaah sekalian, anak durhaka tidak mungkin sukses. Jangankan anak yang berbuat buruk kepada orang tua, anak yang sekedar dia nggak berbuat baik tapi juga nggak berbuat buruk, dia pun nggak akan sukses. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam berdoa supaya dia celaka dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berdoa, "Ragima anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah." Semoga celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Kenapa? Karena dia nggak berbuat baik, dia nggak berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga. Apalagi kalau dia tambah dengan berbuat buruk kepada orang tuanya. Yang berdoa malaikat Jibril, dan Allah yang perintahkan beliau berdoa, yang mengaminkan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Semoga anak itu celaka. Bagaimana mungkin dia beruntung jemaah sekalian? Bagaimana mungkin dia sukses? Dia pasti hancur di dunia dan menanti azab yang pedih di alam kubur, di hari kebangkitan, dan azab neraka. Jadi nggak mungkin sukses anak durhaka itu. Bahkan jemaah sekalian, kita sering mendengarkan, ini fakta, ada orang kafir tapi berbakti kepada orang tua, maka di dunia dia sukses. Di dunia dia sukses, padahal dia kafir, tapi dia berbakti kepada orang tua, dia perhatikan orang tuanya. Di dunia Allah berikan balasan, cuma karena dia kafir, balasannya disempurnakan di dunia, dan di akhirat tidak tersisa apa-apa kecuali neraka. Yang bisa menyelamatkan dari azab neraka, kunci utamanya adalah tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata, dan menjauhi semua kesyirikan dan kekafiran. Orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia, Allah balas, karena Allah kan maha adil. Perbuatan baik apapun tidak disia-siakan, dan Allah sempurnakan pembalasan terhadap kebaikan mereka di dunia. Namun di akhirat, dosa-dosa kekafiran dan kesyirikan mereka menghapuskan amalan-amalan mereka. Kata Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura."
kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Hari ini ada orang-orang yang dengan sombongnya menolak la ilaha illallah, maka di akhirat mereka akan melihat amalan-amalan mereka berterbangan, tidak ada gunanya sama sekali. Jadi jemaah sekalian, ini penting berbuat baik kepada orang tua kita. Dan perbuatan baik dalam ayat ini Allah sebut dalam bentuk nakirah dengan menggunakan tanwin, wabil walidaini ihsanan, sehingga dia memiliki makna umum. Ini dalam bahasa Arab memiliki makna umum. Makanya kata para ulama, perbuatan baik kepada orang tua itu mencakup semua perbuatan baik. Artinya kita nggak usah bingung-bingung bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini mengandung makna lakukan semua perbuatan baik, apa saja yang bisa membuat orang tua kita senang, yang bisa membuat mereka tersenyum, yang bisa membuat mereka tambah sayang kepada kita. Lakukan apapun itu dengan syarat. Syaratnya dua. Pertama, masih dalam batas kemampuan kita. Misalkan orang tua kita butuh mobil, kita bisanya beli Avanza saja, tapi orang tua mintanya Alphard, ya kita mohon maaf. Kalau kita bisa beli Alphard, kenapa tidak? Belikan jemaah sekalian. Itu sama saja kita membeli surga kita dengan harga yang murah. Hanya sebuah Alphard. Apa bandingannya dengan surga? Nggak ada apa-apanya. Surga nikmatnya abadi, kekal. Sementara harta kita tidak lama lagi kita akan tinggalkan, menjadi milik orang lain, menjadi milik ahli waris kita. Ini pertama, dalam batas kemampuan kita. Syarat yang kedua adalah tidak mengandung dosa. Karena hak Allah kan lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, maka tidak boleh kita taati. Sebab Nabi SAW menegaskan, innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Ini orang tua kita. Apalagi cuma pimpinan perusahaan kita, cuma atasan kita. Orang tua kita saja nggak boleh kita taati kalau menyuruh kita berbuat dosa. Tapi tidak bermakna kita kemudian membentak orang tua kita, tidak. Kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Mohon maaf ayah ibu, saya nggak bisa melakukan apa yang ayah ibu inginkan, karena itu dosa. Bukan kita bentak, tidak jemaah sekalian. Perhatikanlah surat Luqman ayat ke-15. Allah menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, bukan sekedar mengajak, memaksa sekalipun, agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Memaksa sekalipun, bukan hanya sekedar mengajak, memaksa sekalipun, nggak boleh kita taati. Karena jemaah sekalian, orang tua kita nggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Kalau kita taati semua yang mereka inginkan padahal dosa, ya kita rugi besar. Dan kalau kita katakan orang tua kita kan sudah sangat baik, kenapa saya nggak taat? Maka Allah lebih baik. Allah lebih baik daripada orang tua kita. Segala kenikmatan datangnya dari Allah, maka Allah lebih berhak ditaati. Tetapi jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat. Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah dua orang tuamu yang memaksamu untuk kafir itu di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah. Ini kalau misalkan orang tua kita kafir, tetap kata Allah, pergauli dengan baik. Apalagi alhamdulillah orang tua kita juga muslim, maka lebih berhak mendapatkan perlakuan baik. Sudah masuk waktu isya ya?
Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita adab-adab penting terhadap orang tua kita. Dan adab ini lebih ditekankan lagi saat orang tua kita sudah berumur tua, sudah semakin lemah. Tentu kita harus berbakti walaupun orang tua kita masih kuat, tapi saat mereka sudah mulai melemah karena umur sudah semakin tua, itu lebih ditekankan lagi. Sehingga Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Apabila mencapai umur tua bersamamu. Perhatikan jemaah sekalian, kata-kata bersamamu itu mengandung makna. Kita nggak boleh meninggalkan orang tua kita, nggak boleh kita masukkan ke panti jompo, harus kita urus. Kalau kita menjauh dari orang tua kita atau kita masukkan ke panti jompo, itu sama saja kita menjauh dari pintu surga. Jadi ini Allah ingatkan. Dalam ayat ini ada isyarat, hendaklah kita terus bersama orang tua kita sampai mereka tua. Kata Allah, apabila mencapai umur tua bersamamu salah seorang dari orang tuamu atau kedua-duanya, fala takul lahuma uff, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu artinya kalimat bentakan, tapi yang paling halus. Mungkin kalau orang dengar tidak tersinggung, tidak marah karena saking halusnya, tapi Allah melarang. Nggak pantas kalimat itu digunakan kepada orang tua kita. Mungkin kalau kawan kita ya biasa saja, yang lebih keras sedikit dari itu pun kalau kawan saja masih wajar, masih biasa, kawan dekat. Tapi bagi orang tua kita, walaupun yang paling halus, itu terlarang. Wala tanharhuma, jangan pula membentak dengan kasar. Jadi yang paling halus sampai yang kasar sama-sama dilarang. Harusnya bagaimana? Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, kata-kata yang sopan santun, yang lembut, yang membuat hati mereka senang, dan terutama kata-kata yang mengandung doa untuk orang tua kita. Kemudian yang berikutnya kata Allah, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong. Sombong itu jemaah sekalian bisa bermakna perasaan hati, bisa juga muncul dalam tindak tanduk. Orang yang sombong itu
dia merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kepada orang lain saja kita nggak boleh merasa lebih baik, karena itu sombong, apalagi kepada orang tua kita. Walaupun kita sekarang sudah lebih sukses daripada orang tua kita, lebih kaya, lebih pandai. Orang tua kita mungkin nggak lulus SD, kita sudah sarjana. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Di kantor kita bisa jadi kepala bagian, pimpinan perusahaan, atau seorang jenderal, tapi di rumah kita anak yang harus selalu tunduk patuh kepada orang tua, yang harus selalu mencari keridhaan orang tua. Ingat Nabi SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Maka jangan berlaku sombong, kata Allah, dan lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya sekedar kasihan, sudah tua, tapi memang karena kita menyayangi mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sayangnya kita kepada hamba-hamba Allah, terutama kepada orang tua kita, itu juga menjadi sebab sayangnya Allah kepada kita. Sebesar apa sayangnya kita kepada makhluk, sebesar itu pula sayangnya Allah kepada kita. Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Nabi SAW juga mengatakan, hanyalah yang Allah sayangi dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang penyayang. Maka jemaah sekalian, jadilah orang yang penyayang agar Allah menyayangi kita. Kemudian bagian akhir ayat ini Allah memerintahkan kita berdoa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Selalu mendoakan orang tua kita, dan doa ini berlaku saat orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah wafat. Karena kalau kita doakan rahmat, kalau orang tua kita masih hidup dan Allah merahmati mereka, maknanya adalah Allah mengampuni dosa mereka yang telah lalu dan menjaga mereka dari keburukan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu artinya Allah merahmati seseorang, Allah ampuni dosanya yang telah lalu, dan Allah jaga dia dari keburukan di masa saat ini maupun masa yang akan datang. Tapi kalau orang tua kita sudah wafat, makna doa memintakan rahmat artinya memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka agar mereka dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hubungkan dengan kajian kita di awal tadi, maka yang boleh kita doakan untuk masuk surga jika orang tua sudah wafat hanyalah orang tua yang beriman. Kalau orang tua kita kafir, na'udzubillah, sampai mati nggak bertobat, Allah melarang kita untuk mendoakannya. Kita doakan pun nggak ada gunanya, nggak mungkin selamat. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam saja nggak selamat, padahal ayah seorang nabi. Kenapa?
sampai mati dia memilih kekafiran, tidak mau beriman. Kalau kita doakan, maka kita berdosa dan tidak akan Allah kabulkan. Tapi kalau seseorang punya orang tua kafir dan masih hidup, hendaklah dia doakan supaya dapat hidayah. Doakan supaya dapat hidayah. Kalau dia enggak taubat sampai mati, tidak boleh lagi mendoakan. Surat At-Taubah ayat 113 Allah menegaskan, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." Tidak boleh bagi seorang nabi memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Tidak boleh pula bagi orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun kerabat dekat, walaupun keluarga. Ayat ini turun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Maka Allah melarang, padahal Abu Thalib besar jasanya, tapi sampai mati dia sendiri enggak mau beriman. Maka perbuatan-perbuatan baiknya selama hidup tidak memberi manfaat di akhirat kalau tanpa keimanan. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Indonesia memiliki kebudayaan yang kental. Apa ini? Lalu bagaimana perspektif Islam mengenai kebudayaan tersebut yang biasanya dianggap apa ini? Benci budaya jika tidak melakukannya. Jemaah sekalian, budaya, tradisi, adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah. Kita wariskan budaya nenek moyang kita dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Budaya-budaya yang baik pertahankan. Tapi kalau ada budaya yang buruk yang bertentangan dengan syariat, maka hendaklah kita tinggalkan tanpa ada rasa segan, tanpa ada rasa takut sedikit pun dengan celaan-celaan manusia. Apakah kita lebih takut dibilang benci budaya atau benci syariat? Kita lebih takut celaan manusia atau murka Allah? Tinggal kita pilih. Na'udzubillah. Hanya takut celaan orang, dibilang gak berbudaya. Jadi anak Betawi ini dibilang benci budaya, lalu kita berani membuat Allah murka. Na'udzubillah. Mau disebut budaya, etika, moral, apapun itu terserah. Orang bisa memberi nama macam-macam, tapi kita lihat hakikatnya sesuai syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai syariat, maka itu disebut budaya buruk, tradisi jelek. Kalau bertentangan dengan syariat, dan yakin orang tua kita, terutama di bangsa kita ini, jemaah sekalian, yakin andai mereka hidup dan mereka belajar Islam, mereka nggak akan setuju kita masih amalkan budaya buruk itu. Karena sifat bangsa kita baik. Dulu mereka belum belajar, belum tahu Islam, mereka masih melakukan budaya yang bertentangan dengan Islam. Yakin jemaah sekalian, andai nenek moyang kita hidup dan mereka belajar Islam, mereka nggak setuju kita ngamalkan budaya mereka dahulu yang bertentangan dengan Islam. Dan ketahuilah, ini penyebab hampir seluruh umat tersesat. Coba lihat dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, hampir seluruh umatnya yang menentang dakwah mereka beralasan yang sama. Kalian membawa ajaran baru bertentangan dengan budaya nenek moyang. Jadi hati-hati, ini tradisi jahiliyah untuk menolak kebenaran.
Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, maka mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Maka Allah membantah mereka, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak tahu apapun dan belum dapat hidayah, belum belajar Islam, bahkan mungkin belum masuk Islam? Apakah layak semua orang yang mewariskan budaya kepada kita, kita terima begitu saja, padahal mereka membuat budaya itu bukan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, kalau kita telusuri sejarah ke belakang umat manusia, sesungguhnya budaya asli manusia adalah tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Budaya syirik itu adalah permainan setan, tipuan setan yang dimasukkan pada budaya manusia. Apakah Nabi Adam berbuat syirik? Enggak mungkin. Beliau seorang nabi. Beliau kan manusia pertama. Tidak ada budaya syirik. Dan itu bertahan selama 10 generasi. Tidak ada budaya syirik pada umat manusia. Bacalah penafsiran surat Al-Baqarah ayat 213. Allah mengatakan, kanan nasu ummatan wahidata faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirina. Dulu manusia adalah umat yang satu, lalu terjadilah perpecahan, maka Allah mulai mengutus para nabi dan rasul setelah Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, ini bertahan selama 10 kurun. Umat manusia itu bersatu, tidak ada perpecahan. Apa yang dimaksud dengan bersatu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah semua menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada budaya syirik ketika itu selama 10 generasi. Jadi kalau bicara mana yang paling tua, ini budaya yang lebih asli. Tidak ada budaya syirik. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita takut celaan manusia lalu kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, apa yang Allah akan tanyakan kita kelak di akhirat? Pertama, madza ta'budun? Siapa yang kamu sembah? Kedua, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap seruan para rasul? Ini yang Allah akan minta pertanggungjawaban. Dua, siapa yang kamu sembah? Apakah menyembah Allah atau tidak? Yang kedua, siapa yang kamu ikuti? Rasulkah atau kamu ikut orang lain dan menentang ajaran Rasul? Allah tidak tanya, kenapa kamu tidak amalkan budaya nenek moyangmu? Tidak. Allah tidak akan marah kalau kita meninggalkan budaya nenek moyang kita. Yang Allah marah kalau kita meninggalkan ajaran yang benar. Maka yang baik-baik kita terima, kita wariskan. Yang salah kita tinggalkan. Iya. Kalau nenek moyang kita dulu sudah muslim, itu pun nggak boleh kita cela. Walaupun mereka dulu mungkin salah, tapi nggak boleh kita cela. Maksudnya nggak usah kita jelek-jelekan mereka, kita doakan semoga Allah ampuni. Jadi bukan berarti kita nggak menerima budaya buruk yang diwariskan oleh generasi terdahulu, lalu kita jelek-jelekan mereka. Tidak. Selama mereka masih muslim, malah kita berkewajiban mendoakan supaya Allah mengampuni mereka. Dan kita beri uzur mereka begitu karena belum tahu.
Bagaimana merespon kedua orang tua yang berselisih pendapat mengenai suatu hal terhadap anaknya dari perspektif anak? Ini pertanyaan terlalu global ya. Masalahnya masalah apa? Yang pertama, kita harus lihat dari sisi syariat. Mana yang lebih sesuai syariat, itu yang kita ikuti. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan ini, ayah pingin A, ibu pingin B. Maka kita lihat dari segi syariatnya dulu. Mana yang sesuai syariat, mana yang bertentangan, kita hindari. Tapi sekali lagi, bukan bermakna kita nggak taat kepada orang tua, lalu kita bentak orang tua kita, tidak. Orang tua kita, jemaah sekalian, seburuk apapun, mati sebagai pendosa, tetap anak harus doakan selama masih muslim. Itu hak orang tua, itu luar biasa, besar sekali. Walaupun mati sebagai koruptor katakanlah, tapi dia masih muslim, kita harus mendoakan sebagai anak. Begitu pula semasa hidup, seburuk apapun orang tua kita, jangan dicela, jangan dicaci maki, tapi nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau sama-sama tidak bertentangan dengan syariat, ibu ingin A, ayah ingin B, mana yang kita taati jemaah sekalian? Mana yang kita taati? Ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah yang harus lebih ditaati adalah ayah. Kenapa? Karena ayah kepala rumah tangga, dia pemimpinnya. Ibu pun dalam hal ini salah kalau menyelisihi ayah jika masih suami istri. Kita jangan menolong ibu kita yang salah, malah kita menolong dia berbuat salah kalau begitu. Iya. Karena ayah adalah pemimpin, maka ayah yang harus ditaati. Beda dengan berbuat baik. Misalkan kita punya uang nih, mana yang mau kita berikan duluan, ayah atau ibu? Nah, itu baru ibu. Itu makna hadis, ibumu 3 kali, ayahmu 1 kali. Dalam berbuat baik, ibu lebih berhak 3 kali lipat daripada ayah. Itu pun bukan berarti ayah kita abaikan, tidak. Masing-masing diberikan haknya. Jadi ini dalam berbuat baik. Tapi dalam ketaatan, ayah harus lebih ditaati daripada ibu. Iya. Bagaimana jika ibu suka menjelekan kejelekan orang lain? Kadang saya bilang sudah dengan nada bercanda, namun ibu saya marah karena beliau menganggap saya tidak mau mendengarnya. Apa marah tersebut akan jadi dosa untuk saya? Jawabannya tidak dosa, malah ibu yang berdosa. Tetaplah menasihati dengan kata-kata yang baik sambil tersenyum, sambil tertawa. Itu cara yang bagus dalam menasihati orang tua. Seringkali walaupun kita benar tapi kita keras, ya orang tua berat menerima. Maka ini sudah bagus walaupun ibu marah. Dan usahakan alihkan pembicaraannya. Usahakan alihkan pembicaraannya. Iya. Dan paling bagus ingatkan dengan dalil betapa besarnya dosa ghibah itu. Dan kalau kita mau dengarkan, ya kita juga ikut berdosa. Bukan hanya yang berghibah, orang yang mendengar ghibah juga sama-sama ikut berdosa. Iya. Jika ada anak yang durhaka kemudian bertobat setelah ortu meninggal, apakah akan tetap dihukum di akhirat? Kalau dia benar-benar bertobat, maka semoga insya Allah diampuni. Karena Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa itu. Dan sebagai gantinya, dulu dia durhaka kepada orang tua, maka dia harus lebih banyak lagi mendoakan kebaikan orang tuanya yang sudah wafat. Kalau masih hidup, ya harus minta maaf. Tapi kalau sudah wafat, sebagai gantinya dia lebih sering mendoakan orang tuanya. Dan jadilah anak soleh, karena yang bermanfaat adalah doa anak soleh.
tentang ibadah di bulan Rajab. Jemaah sekalian, bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram yang 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa disebut bulan haram dalam syariat? Artinya bulan suci, bulan yang Allah lebih muliakan daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga amal ibadah di 4 bulan ini lebih Allah tingkatkan. Lebih Allah tingkatkan pahalanya. Begitu pula sebaliknya, dosa lebih besar. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Bulan ini bulan Rajab, termasuk bulan haram, bulan mulia. Ya mungkin tidak, kurang tepat disebut bulan suci ya, tapi bulan mulia. Allah muliakan. Maka amal soleh lebih berlipat ganda pahalanya, begitu pula sebaliknya dosa lebih besar. Jadi kita perbanyak amal soleh di bulan Rajab ini, mulai dari awal Rajab sampai akhir. Puasa sunnahkah atau solat-solat sunnah lebih ditingkatkan, membaca Al-Quran lebih ditingkatkan, semua ibadah. Berbakti kepada orang tua lebih ditingkatkan, bersedekah lebih ditingkatkan. Cuma tidak ada hari khusus yang lebih utama dibanding hari yang lain. Itu aja. Beda dengan Muharram. Ada 9 dan 10 Muharram lebih ditekankan untuk puasa. Begitu pula Dzulhijjah. Ada 9 Dzulhijjah, kemudian 1 sampai 8, 9 yang paling utama. 1 sampai 8 juga dianjurkan puasa. Maksudnya pahalanya lebih besar dibandingkan 11 dan 11 yang memang nggak boleh puasa. 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Jadi puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah lebih besar daripada tanggal berapa? 14 dan seterusnya. Jadi ada keutamaan khusus tanggal tertentu. Tapi untuk bulan Dzulhijjah tidak ada. Semuanya sama-sama hari ibadah yang dianjurkan. Jadi tidak ada hari khusus untuk kita dianjurkan memperbanyak ibadah di hari itu, tapi semua harinya, semua hari di bulan Rajab. Iya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Padahal kita sudah terlanjur berdosa. Jemaah sekalian, walaupun orang tua kita sudah meninggal, masih ada cara kita berbakti. Masih ada cara kita dapat pahala besar berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah, dan ini yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya, yaitu mendoakan, memohonkan ampun. Ini yang paling besar. Tetapi untuk mendapatkan amalan itu, jadilah dulu anak soleh. Kan Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Kalau mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka jadilah anak soleh yang sering mendoakan orang tuanya. Dan bukan syarat untuk mendoakan orang tua kita harus pergi ziarah, tidak. Dimanapun kita berada, doakan orang tua kita sebanyak-banyaknya. Terutama di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam yang terakhir, dalam sujud, dalam sholat tahajud, dalam sujud kita, doakan orang tua kita. Ini bakti terbesar anak saat orang tua sudah wafat. Kemudian yang lainnya, berbuat baik kepada keluarga orang tua kita dan juga kepada teman-teman dekat mereka. Ini yang mungkin sebagian anak melupakan. Perbuatan baik ini lebih dianjurkan
saat orang tua kita sudah wafat, kita lebih banyak lagi berbuat baik kepada keluarga besar mereka, terutama kakek nenek kita kalau masih ada, atau paman bibi kita, sepupu-sepupu kita, semua keluarga mereka. Maka termasuk anak durhaka jika orang tuanya wafat lalu dia bertengkar dengan keluarga orang tuanya hanya gara-gara harta. Dan itu gara-gara tidak mengikuti syariat. Coba kalau ikut syariat, selesai sudah masalah harta, masalah warisan, ikuti ketentuan syariat, sudah selesai. Maka jangan sampai kita bertengkar dengan keluarga kita hanya gara-gara harta. Ajak untuk mengikuti pembagian waris sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan jemaah sekalian, jangankan keluarga, teman baik, bukan keluarga, teman baik, ayah atau ibu kita dianjurkan berbuat baik. Suatu hari Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di perjalanan bertemu dengan seorang Arab Badui. Lalu Ibnu Umar menghadiahkan kepadanya hampir semua barang berharga yang dia bawa. Ini kalau ngasih hadiah, para sahabat tuh nggak tanggung-tanggung. Jadi ketemu Arab Badui di jalan, Ibnu Umar ngasih hadiah hampir semua barang berharga yang dia bawa. Ketika orang itu pergi, teman perjalanannya merasa heran. Kenapa, wahai Ibnu Umar, ngasih kok begitu banyak, barang-barang berharga lagi? Maka apa jawaban Ibnu Umar? Karena ayah orang itu teman baik ayah saya, itu anaknya. Maka saya ingin berbuat baik kepada dia supaya ayahnya senang, supaya saya dapat pahala berbakti kepada ayah saya yang sudah wafat. Karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna min abarril bir ayasilar rajul wudda abihi. Sesungguhnya termasuk sebesar-besar bakti anak kepada orang tuanya adalah dia menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai kita bertengkar dengan keluarga orang tua kita sepeninggal mereka. Kita kalau begitu, naudzubillah, jadi anak durhaka. Begitu pula jemaah sekalian, kita boleh bersedekah mengatasnamakan orang tua kita yang sudah wafat. Kalau orang tua kita ada hutang, dibayarkan. Begitu pula hutang puasa. Juga boleh kita hajikan dan umrohkan. Tapi ini ada syarat, kita dulunya sudah pernah haji dan umroh. Nah sekarang kita mau hajikan ayah dan ibu, mana lebih dulu? Ayah atau ibu? Harusnya ibu dong, karena ini berbuat baik, beda dengan ketaatan. Ini berbuat baik, ibu lebih dulu, nanti tahun depannya baru ayah. Nggak bisa sekaligus dua-duanya. Satu kali perjalanan haji untuk satu orang saja. Ayah dulu, ibu dulu, nanti di tahun berikutnya kalau ada rezeki lagi, ibu dulu. Tapi dengan syarat, sebelumnya kita sudah pernah haji. Ya. Ini pertanyaannya sama ya. Apakah orang tua boleh menyuruh anaknya untuk cerai dari suaminya dikarenakan sang suami berada dalam penyimpangan dalam beragama, sudah sering dinasihati namun bertahun-tahun masih tetap begitu? Apakah dalam hal ini sebagai orang tua meminta anak untuk menceraikan suaminya diperbolehkan karena demi keselamatan akhirat anak? Bahkan wajib orang tuanya memerintahkan anaknya untuk minta cerai. Bahkan anaknya nggak perlu menunggu perintah orang tuanya. Kalau suaminya pelaku dosa besar, dinasihati nggak mau tobat, wajib dia meminta pisah, bercerai. Apalagi kalau misalkan dosa-dosanya sampai tingkat kekufuran, seperti nggak mau sholat misalkan, atau percaya kepada dukun, suka datang kepada dukun, itu syirik, itu dosa membatalkan Islam. Percaya kepada para dukun.
maka wajib untuk bercerai kalau dia nggak mau bertobat. Tentu harus diusahakan dulu, dinasihati. Jangan bercerai begitu saja. Berusaha dulu menasihati dengan cara maksimal. Kalau kelihatannya sulit, maka tidak mengapa, bahkan harus untuk berpisah. Ya. Bagaimana dengan orang berkata semua agama mengajarkan yang baik? Pertama, jemaah sekalian, semua agama mengajarkan yang baik, tapi tidak ada agama yang mengajarkan tauhid, kebaikan terbesar, kecuali Islam. Semua agama di samping mengajarkan yang baik, mereka juga mengajarkan dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Bukan hanya itu, mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran. Banyak dosa-dosa yang mereka ajarkan, bahkan dosa terbesar, kesyirikan dan kekufuran. Adapun kebaikan yang mereka ajarkan, mungkin hanya kebaikan kepada makhluk saja, tapi kepada Allah mereka durhaka. Mereka ajarkan manusia untuk berbuat durhaka. Allah melarang makan babi, mereka ajarkan boleh makan babi, bahkan bagus. Allah melarang menyembah berhala, menyembah selain Allah, mereka mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi ucapan semua agama mengajarkan kebaikan itu tidak mutlak benar. Hanya Islam yang mengajarkan kebaikan terbesar, dan semua agama mengajarkan dosa terbesar kecuali Islam, yaitu syirik. Kebaikan yang mereka ajarkan hanya kebaikan berbuat baik kepada sesama hamba, dan itu juga diajarkan dalam Islam. Iya. Jadi jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Kelihatannya manis tapi mengandung racun di dalamnya. Jika orang tua belum melakukan sunnah, apakah doa kita sebagai anak tetap diterima? Kalau orang tua kita sudah wafat, selama dia tidak berbuat syirik, selama dia masih muslim, walaupun banyak mungkin amal-amal ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, atau banyak dosa-dosa dia lakukan, misalkan sampai mati orang tua kita masih juga makan riba, tetap harus didoakan, karena itu bukan dosa pembatal keislaman. Intinya, selama kita yakin orang tua kita masih muslim, walaupun suka berbuat dosa selama hidup, sampai mati nggak bertobat, tetap kita sebagai anak harus mendoakan. Dan bisa jadi orang tua kita selamat dengan doa kita. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan doa anak soleh? Maka jadilah anak soleh agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang tua kita yang seharusnya diazab, mereka selamat dengan sebab doa kita. Tapi ingat, itu hanya berlaku selama mereka masih muslim. Iya. Jika akhwat sedang datang bulan, bolehkah masuk dalam masjid dan kajian? Ini permasalahan yang para ulama berbeda pendapat ya. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Ya, untuk hati-hatinya sebaiknya tidak datang untuk kehati-hatian, tapi menggunakan cara lain. Alhamdulillah sekarang kita sudah dimudahkan oleh Allah, bisa menyimak lewat streaming atau ada rekamannya.
kita bisa dengarkan kembali. Itu untuk kehati-hatian. Atau kalau di masjid itu ada teras misalkan yang jarang orang gunakan sholat, ya minimalnya duduk di situ. Ya, ini untuk memuliakan masjid. Tapi kalau ada yang berpendapat yang penting saya bisa jaga nggak jatuh darah haid itu ke masjid, ya nggak apa-apa. Saya juga ikut ulama. Nah itu ya nggak bisa kita larang, karena ini masih dalam konteks perbedaan antara para ulama ahlus sunnah, dan dalil-dalilnya memang muhtamal, artinya memiliki kemungkinan makna ini dan makna itu. Ini termasuk perdebatan panjang dalam masalah fikih tentang wanita haid dan orang junub masuk masjid. Tapi untuk kehati-hatian, jika bukan darurat, maka sebaiknya tidak datang ke masjid. Iya. Semua manusia dalam keadaan fitrah sebagai seorang muslim. Lalu apakah seorang anak yang belum balik dari orang kafir ketika ingin masuk Islam harus bersyahadat lagi atau tidak? Harus bersyahadat lagi. Karena anak yang lahir dari keluarga kafir, hukum di dunia dia dihukumi kafir juga. Sehingga misalkan kalau dia mati, maka kita sebagai muslim nggak bisa memandikan dia, mensolatkan, mengkafani dan mengubur di pekuburan kaum muslimin, nggak bisa. Untuk anak kecil orang kafir, para ulama menjelaskan hukumnya di dunia dan di akhirat beda. Hukum di dunia kita sikapi sebagai orang kafir. Adapun di akhirat, jika dia wafat sebelum balik, maka dia akan diuji. Ada dalil-dalil yang menjelaskan anak itu nanti akan diuji oleh Allah. Kalau dia beriman, maka dia lulus ujian. Kalau dia tidak mau beriman, maka berarti dia tidak lulus ujian. Ujinya adalah diutus Rasul kepadanya cuma sekedar ingin menguji dia di akhirat kelak. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang misalkan hidup di hutan, hidup di daerah terpencil, nggak pernah dia ketemu ustaz, nggak pernah ketemu orang yang mengajak dia masuk Islam. Jika tiba-tiba dia muncul di kampung kita terus mati, kita anggap dia kafir. Itu hukumnya dalam syariat. Tapi di akhirat dia akan diuji oleh Allah. Dan ini juga berdasarkan keumuman ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Jadi anak kecil ini walaupun dia belum balik dari keluarga kafir, dia mau masuk Islam, dia tetap harus bersyahadat, harus mengikuti proses masuk Islam. Ya. Tapi kalau dia lahir dari keluarga muslim, lalu sudah besar diminta syahadat lagi untuk masuk Islam atau supaya sah Islamnya, maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tapi ada kelompok ini, saya pernah dengar di satu kota ada sebuah kelompok, mereka tidak anggap sah syahadat sampai bersyahadat di depan pemimpin kelompoknya. Dan sekali syahadat ada iurannya, satu orang 250.000. Ya. Jadi kaya lah dia itu. Ya. Ini mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Jemaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak DKM dan kepada panitia juga jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.